Halo semuanya, saat ini kami berada di kebun Pak Zulkarnain untuk mengambil sampel lada varietas nyelungkup yang akan digunakan dalam percobaan proyek zat pengatur pertumbuhan. Nah, untuk memilih batang stek, pilihlah batang yang sehat dan bebas dari hama serta penyakit. Ambil batang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, yang sedang-sedang saja ya teman-teman. Kemudian, potong batang tersebut sepanjang 5-7 cm menggunakan pisau tajam dan steril agar tidak menularkan penyakit. Lalu, potong miring di bagian bawah stek, tepat di bawah buku, untuk memperluas area tumbuhnya akar. Selanjutnya, kami menyiapkan media tanam dengan mencampurkan kompos dan tanah dalam perbandingan 1:1. Setelah tercampur rata, media tersebut dimasukkan ke dalam polybag. Kami menyiapkan total 120 polybag untuk 4 perlakuan, yaitu EBM, NAA 1000 ppm, NAA 2000 ppm, dan NAA 3000 ppm, dengan masing-masing perlakuan menggunakan 30 polybag. Setelah media tanam selesai disiapkan, setiap polybag diletakkan pada masing-masing blok perlakuan dengan jarak antar polybag yang tidak terlalu rapat. Setelah semua polybag tertata, media tanam disiram secukupnya agar tetap lembab dan siap untuk proses penanaman stek. Sekarang, kita lanjut ke proses pembuatan ekstrak bawang merah. Sebanyak 200 gram bawang merah dikupas, kemudian di blender hingga halus. Hasil blender disaring untuk memperoleh ekstraknya. Ekstrak tersebut dimasukkan ke dalam wadah. Nah, kemudian diaduk. Lalu ditambahkan aquades hingga volumenya mencapai 1 liter. Stek lada kemudian direndam dalam larutan ekstrak bawang merah selama 2 jam. Setelah proses perendaman selesai, stek ditanam ke dalam media tanam yang telah disiapkan sebelumnya dengan kedalaman 1-2 cm. Bersamaan dengan proses pembuatan EBM, dilakukan pula pembuatan pasta NAA untuk masing-masing konsentrasi yaitu 1000 ppm, 2000 ppm, dan 3000 ppm. Alat yang digunakan meliputi cawan Petri, timbangan digital, dan spatula. Sedangkan bahan yang digunakan adalah serbuk NAA dan aquades. Nah, sebanyak 10 gram NAA 1000 ppm ditimbang menggunakan timbangan digital dan ditempatkan ke dalam cawan Petri. Kemudian, ditambahkan sekitar 10 tetes aquades. Lalu, diaduk perlahan hingga terbentuk pasta yang homogen. Nah, teman-teman, NAA yang berkonsentrasi 2000 ppm dan 3000 ppm dilakukan dengan prosedur yang sama. Lanjut, pasta NAA yang telah disiapkan kemudian diaplikasikan pada stek lada yang telah dipilih sebelumnya. Pengaplikasian dilakukan dengan cara mengoleskan pasta NAA pada bagian buku stek, yaitu titik tempat keluarnya akar. Setelah itu, stek ditanam ke dalam media tanam sedalam 1-2 cm dengan memastikan bahwa bagian stek yang telah diolesi pasta tertutup oleh media tanam.
Pengolesan dilakukan sesuai dengan masing-masing perlakuan, yaitu sebanyak 30 stek untuk setiap konsentrasi NAA. 2 minggu setelah penanaman, dilakukan pengamatan dan pengukuran terhadap pertumbuhan stek lada. Parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman dan jumlah daun. Di akhir, diamati juga jumlah akar dan panjang akar. Pengamatan dilakukan setiap 2 minggu sekali untuk memantau perkembangan tanaman pada masing-masing perlakuan. Sampel yang diamati diambil dari stek lada yang telah menunjukkan pertumbuhan tunas pada setiap perlakuan. Selain itu, dilakukan juga pemotretan sebagai data dokumentasi dan perbandingan visual dengan menggunakan styrofoam sebagai latar belakang dan meteran sebagai alat ukur, agar hasil foto lebih konsisten dan terukur. Adapun parameter jumlah akar dan panjang akar diamati pada akhir pengamatan. Around in silly days, funny pranks in many ways, laughing loud and feeling free, crazy joy for you and me, memes that make us giggle more, silly vibes we can't ignore, every day a brand new rhyme, having fun all the time, quirky sounds and bouncy beats.